Tanggal 15 Oktober yang lalu, pendaftaran SDWHP resmi dibuka. Seperti yang sudah banyak diduga sebelumnya, jumlah pendaftarnya luar biasa banyak, sampai-sampai website imigrasi sempat down dan prosesnya akhirnya harus dilanjutkan pada tanggal 17 Oktobernya. Selamat untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan kuotanya, dan buat yang belum berhasil, jangan berkecil hati, siapkan diri lebih matang, semoga di tahun depan adalah giliran kamu yang dapat. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi sesuatu yang bisa jadi bekal penting, yaitu skill-skill yang akan membantu kamu lebih mudah menemukan pekerjaan di Australia. Jadi, bagi kamu yang sudah lolos maupun yang masih menunggu kesempatan berikutnya, tetap semangat karena perjalananmu baru saja dimulai. Hidup di Australia itu mudah. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan, nama saya Ihsan Mufid. Saat video ini diunggah, saya sudah tinggal di Australia selama kurang lebih 5 bulan, dan saat ini saya bekerja di IKEA, tepatnya di bagian warehouse. Lewat channel ini, saya ingin berbagi pengalaman yang mungkin bisa membantu teman-teman yang punya mimpi untuk bekerja ataupun hidup di Australia. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita terus bisa belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Yuk, langsung aja kita bahas skill apa saja yang bisa bikin kamu lebih siap menghadapi dunia kerja di Australia. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Ini adalah kemampuan utama yang harus benar-benar kita kuasai. Perlu disadari, Australia adalah negara dengan bahasa utama bahasa Inggris. Karena itu, kemampuan berbahasa Inggris menjadi skill paling penting yang bisa memudahkan kita untuk bekerja dan beradaptasi di sini. Sebagai seorang yang juga melalui proses pengajuan S2FP, saya yakin teman-teman sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris dasar. Apalagi salah satu syaratnya adalah skor IELTS. Tapi yang ingin saya tekankan bukan hanya soal nilai ataupun grammar, melainkan keberanian untuk berbicara. Saya sendiri baru benar-benar merasakan tantangannya setelah tiba di Australia, ketika harus berbicara langsung dengan native speaker. Awalnya sulit, canggung, dan seringkali ragu apakah yang saya ucapkan benar atau tidak. Tapi dari situ saya belajar, satu-satunya cara untuk lebih lancar adalah dengan terus berlatih berbicara. Sekarang, dengan banyaknya aplikasi dan platform yang bisa menghubungkan kita dengan orang dari berbagai negara, kesempatan untuk melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris itu terbuka sangat luas. Jadi, manfaatkan itu sebanyak mungkin. Yang kedua adalah kemampuan mengemudi. Skill ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting dan bisa memudahkan hidup kamu selama di Australia. Banyak sekali lowongan kerja yang mencantumkan syarat harus bisa menyetir. Bahkan, kalaupun tidak tertulis di pengumuman lowongan, pertanyaan tentang kemampuan mengemudi sering muncul saat wawancara. Biasanya, interviewer akan bertanya bagaimana cara kamu berangkat kerja, terutama kalau lokasi tempat kerjanya tidak dilalui transportasi umum atau jadwal transportasinya terbatas. Selain itu, bagi kamu penerima WHV, ada kemungkinan kamu akan ditempatkan di area regional yang jauh dari pusat kota. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan menyetir bisa jadi penyelamat karena akan sangat membantu mobilitas kamu, baik untuk bekerja maupun beraktivitas sehari-hari. Dan ada satu hal lagi yang penting, jangan sampai terlewat. Saat kamu tiba di Australia, segera urus pergantian SIM Indonesia kamu menjadi SIM Australia. Karena SIM Indonesia hanya berlaku selama 6 bulan saja di sini. Jadi, kalau kamu belum bisa menyetir, mulailah belajar dari sekarang. Karena skill sederhana ini bisa membuka lebih banyak peluang dan membuat hidupmu di Australia jauh lebih mudah. Yang ketiga adalah skill menjadi barista. Australia adalah negara yang sangat mencintai kopi. Tidak peduli pagi, siang, atau malam, kopi selalu menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Karena itu, jangan heran kalau hampir di setiap sudut kota kamu bisa menemukan kafe atau coffee shop. Dengan tingginya budaya ngopi ini, peluang kerja sebagai barista pun terbuka sangat lebar. Gajinya juga cukup menarik, rata-rata sekitar 25-30 dolar per jam. Sebelum berangkat ke Australia, ada baiknya kamu membekali diri dengan mengikuti training barista yang kini banyak diselenggarakan di Indonesia. Dari pelatihan itu, kamu akan mendapatkan pengetahuan dasar tentang berbagai metode pengolahan kopi, baik secara manual maupun menggunakan mesin espresso. Dan satu tips tambahan dari saya, kalau waktunya masih memungkinkan, setelah mengikuti training, cobalah bekerja atau magang di coffee shop di Indonesia. Tujuannya untuk membiasakan diri berinteraksi dengan pelanggan dan memahami ritme kerja di dunia hospitality. Dengan bekal ini, kamu nggak akan cuma punya skill teknis, tapi juga siap menghadapi kenyataan kerja di lapangan saat nanti berada di Australia. Selanjutnya adalah skill cleaning atau kemampuan bersih-bersih.
Di Indonesia, skill ini seringkali dianggap remeh. Tapi di Australia, justru pekerjaan di bidang cleaning punya nilai yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan. Gajinya juga cukup besar, rata-rata antara 25 sampai 35 dolar per jam. Lumayan banget kan? Dan penting untuk diketahui, cleaning di sini tidak terbatas pada membersihkan rumah saja. Ada juga cleaning untuk gedung perkantoran, hotel, sekolah, bahkan fasilitas umum seperti rumah sakit atau stasiun. Kalau di Indonesia ada kursus atau pelatihan cleaning service, kamu bisa coba ikut untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dasar. Tapi kalau tidak ada pun nggak masalah. Kamu bisa mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dari rumah sendiri. Biasakan untuk menyapu, mengepel, dan membereskan rumah. Selain melatih keterampilan dasar, ini juga jadi bentuk latihan disiplin dan tanggung jawab. Ya, sekaligus bantu-bantu ibu juga. Jangan anggap remeh pekerjaan ini, karena di Australia, cleaning adalah salah satu pekerjaan yang stabil, fleksibel, dan bisa jadi langkah awal yang bagus untuk membangun karir kalian di Australia. Berikutnya adalah kemampuan mengendarai forklift. Di Australia ada banyak sekali peluang kerja di area warehouse, termasuk saya sendiri yang saat ini juga bekerja di bidang tersebut. Nah, di lingkungan warehouse, kemampuan mengendarai forklift jadi nilai tambah yang sangat besar. Karena hampir setiap hari aktivitasnya berkaitan dengan pemindahan barang menggunakan alat ini. Umumnya pekerjaan di warehouse mendapatkan gaji sekitar 27 sampai 35 dolar per jam. Tapi kalau kamu punya kemampuan mengendarai forklift dan memiliki lisensi resmi, penghasilannya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari itu. Namun perlu dicatat, kamu harus memiliki forklift license yang diakui secara resmi di Australia. Jadi sebelum berangkat ke Australia, kamu bisa mulai dengan mengikuti pelatihan forklift di Indonesia untuk memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Lalu sesampainya di Australia, segera ambil tes untuk mendapatkan forklift license agar kamu bisa bekerja secara legal dan aman. Dengan bekal ini, kamu akan punya peluang kerja yang lebih luas dan nilai tambah yang besar di mata calon pekerja. Selanjutnya, ini lebih ke tambahan ya dari saya. Sering-seringlah fitness atau berolahraga. Umumnya pekerjaan yang banyak tersedia di Australia, terutama untuk pemegang visa WHP, adalah pekerjaan yang cukup mengandalkan fisik. Meskipun tentu ada juga peluang untuk bekerja di kantor. Namun sebagian besar pekerjaan di awal biasanya menuntut kekuatan dan stamina yang prima. Dan jujur, ini hal yang dulu sempat saya remehkan sebelum berangkat ke Australia. Hasilnya, saat pertama kali bekerja, badan rasanya benar-benar kaget, pegal, capek, dan lelah di hampir seluruh tubuh. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa menjaga kebugaran fisik bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kesiapan mental dan tenaga untuk menjalani ritme kerja di sini. Jadi, sebelum berangkat, biasakan diri untuk berolahraga secara rutin. Gak usah harus selalu nge-gym, jalan cepat, jogging, atau latihan beban ringan pun sudah cukup untuk melatih stamina. Karena kalau tubuhmu kuat, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan kerja di Australia seberat apapun itu. Nah, itu tadi beberapa skill yang menurut saya penting dan bisa sangat membantu kamu sangat mencari pekerjaan di Australia. Intinya, siapkan diri sebaik mungkin. Bukan cuma dari segi dokumen atau administrasi, tapi juga dari segi skill, mental, dan fisik. Karena hidup dan bekerja di luar negeri bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga soal kesiapan. Kalau kamu punya pertanyaan seputar kehidupan atau pekerjaan di Australia, tulis saja di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab satu persatu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang juga sedang mempersiapkan diri ke Australia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Ihsan, dan sampai ketemu di video berikutnya.